Kerajaan Singasari Tumapel yang berdiri pada tahun 1222 sampai tahun 1292 adalah embrio dari lahirnya kerajaan yang lebih besar, yaitu Majapahit atau disebut juga Wilwatikta. Singasari mengalami keruntuhan ketika adanya kudeta dari Jayakatwang, seorang adipati bawahan dari Kediri. Jayakatwang memanfaatkan situasi ketika ibu kota kerajaan minim penjagaan saat kekuatan penuh prajurit dikirimkan keluar pulau dalam operasi Pamalayu. Dalam operasi Pamalayu ini setidaknya tercatat ada beberapa perwira perang yang diutus, yaitu Indrawarman, Dyah Sugata Brahma, Puwira, Sang Natapulang Pali, dan Mahisa Anabrang adalah ketuanya. Ketika Singhasari runtuh, mayoritas prajurit dan perwira militernya masih berada di luar pulau menjalankan misi konsep penyatuan Cakrawala Dwipantara yang dicetuskan Raja Kertanegara. Ketika para perwira militer ini mendengar Singhasari runtuh dan digantikan oleh Majapahit sebagai suksesornya yang dibangun oleh menantu Kertanegara yaitu Raden Wijaya. Sebagian perwira militer ini kembali ke Jawa dengan para prajuritnya untuk mengakui dan bergabung dengan Majapahit. Indrawarman dan Sang Natapulang Pali adalah dua dari perwira militer ex-Singhasari yang menolak mengakui Majapahit sebagai suksesor kerajaan sebelumnya. Indrawarman lebih memilih untuk menetap di Sumatera dengan para prajuritnya. Menurut sumber dari banyak yang diceritakan secara turun-temurun, Indrawarman telah menguasai daerah penghasil lada di sekitaran sungai dari Minangkabau, Jambi, dan Sumatera Utara. Mengamankan daerah tersebut dengan menetap di Asahan dan Simalungun untuk menghambat kerajaan Pasai di utara. Indrawarman tidak dapat mempertahankan daerah tersebut ketika Kesultanan Aru melakukan penetrasi di sana tahun 1299. Indrawarman dan para prajuritnya kemudian beralih ke Simalungun dan mendirikan kerajaan Silo dengan bantuan Marga Siregar penduduk setempat. Terjadi akulturasi budaya Hindu Jawa dengan kultur marga penduduk setempat. Tahun 1339 kerajaan Silo digempur oleh Majapahit di bawah Adityawarman dan Gajah Mada. Indrawarman tewas, Indrapura sebagai basis pelabuhan Silo dimusnahkan. Keturunan dan pengikut dari Indrawarman kemudian bersembunyi di Haranggao. Ikut Indrawarman yang masih selamat, kembali lagi dan mendirikan kerajaan Dolok Silo dan Raya Kahayan yang kemudian beralkulturasi menjadi kerajaan Batak Simalungun dengan ciri khas Hindu Jawa absolut. Di saat yang bersamaan dua kerajaan baru muncul ke permukaan, yaitu Kerajaan Siantar dan Kerajaan Tanoh Jawa. Penamaan itu untuk menghormati Indrawarman yang berasal dari Jawa. Sang Natapulang Pali ketika mendengar Singasari runtuh tidak lantas kembali ke Jawa. Dia dan rombongan prajuritnya lebih memilih membelokkan armada pasukannya ke Tanjung Pura, Kalimantan, dan mendirikan Kerajaan Landak. Dalam sumber lontar Kerajaan Landak disebutkan rombongan Ratu Sang Natapulang Pali menyusuri sungai Landak kecil hingga sampai di daerah Sekilap. Menamai daerah tersebut sebagai Ningrat Batur, yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan. Rombongan Ratu Sang Natapulang Pali memberikan garam sebagai suatu cita rasa yang baru untuk mendapatkan simpati warga setempat. Pada periode pertama pemerintahan Landak, negeri ini dipimpin oleh 7 raja, yaitu Ratu Sang Natapulang Pali I hingga Raden Kusuma Sumantri Indra Ningrat dengan gelar kebangsawanan Abhiseka Ratu Brawijaya Angkawijaya Ratu Sang Natapulang Pali VII. Kerajaan ini baru memiliki kompleks keraton, istana pada pemerintahan Sang Natapulang Pali VII. Diyakini hal tersebut untuk menghindari serangan Majapahit pada era kejayaannya. Laksamana Nala adalah seorang komandan Angkatan Laut Majapahit yang terkemuka. Bersama Adityawarman dan Gajah Mada merupakan 3 serangkai dari ujung tombak kekuatan militer Majapahit. Tahun 1355 melakukan penyerbuan ke Tanjung Pura Kalimantan, menghancurkan kerajaan Nansarunai Dayak Manyaan. Laksamana Nala atau Empu Nala dalam pengertian setempat disebutkan juga sebagai Empu Jatmika. Berasal dari daerah Keling dekat Kediri, Jawa Timur yang merupakan vasal Majapahit. Jatmika kemudian mendirikan kerajaan negara di Padandaha dengan corak Hindu Jawa di pedalaman Kalimantan Selatan yang merupakan cikal bakal Kesultanan Banjar. Majapahit memiliki seorang panglima militer keturunan Minang, yaitu Adityawarman, anak dari Dara Jingga. Orang putri dari dinasti Mauli Kerajaan Malayu Darmasraya yang diserahkan bersamaan Dara Petak untuk Raja Singasari Kertanegara saat itu. Datangnya bersamaan degen hancurnya Singasari dan digantikan oleh Majapahit. Rajingga dinikahi oleh salah seorang bangsawan Majapahit dan melahirkan Adityawarman. Dalam prasasti Bendasari disebutkan bersama Gajah Mada,
Aditya Warman merupakan seorang pejabat sekelas menteri militer. Aditya Warman kemudian diutus menjadi Uparaja, yaitu raja bawahan di Suvarnabhumi atau Sumatera untuk mewakili Majapahit di sana, dan dia juga bertindak sebagai duta besar Majapahit untuk China, dikirim sebanyak 2 kali pada 1325 dan 1332. Saat Tribhuwana mengundurkan diri, Majapahit di bawah kontrol Hayam Wuruk, Aditya Warman merasa tidak mendapat tempat lagi dalam kalangan keraton istana. Dia memutuskan ke Sumatera dan menetap permanen di sana. Dari sisa-sisa puing dinasti Mauli Kerajaan Malayu Dharmasraya, ia mendirikan kerajaan baru Malayupura di pedalaman Minangkabau dengan gelar yang setara dengan penguasa Majapahit. Hayam Wuruk Raja Majapahit tidak merespon pemberontakan ini. Di saat Wikramawardhana naik tahta menggantikan Hayam Wuruk, barulah digelar operasi militer untuk menumpas pemberontakan ini dengan mengirimkan pasukan sebanyak 2 gelombang tahun 1409 dan 1411. Tempat berlakunya peperangan ini kemudian dikenal sebagai Padang Sibusuk.